Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kaprodi PGSD, yang terhormat Bapak Ibu dosen, serta teman-teman dan hadirin yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato bertema dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memutus rantai COVID-19. Kebijakan utamanya adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat, seperti bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Khususnya dalam dunia pendidikan, Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan. Hal tersebut membuat pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh atau belajar online atau belajar dari rumah dengan pendampingan orang tua. Penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh dari rumah atau belajar online nampaknya menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi lain yang tidak memiliki sistem tersebut. Di level pendidikan dasar, menengah, dan atas, secara teknis proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala. Peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet atau bahkan tidak memiliki handphone akan ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi WhatsApp atau yang lainnya. Menyikapi kondisi seperti itu, pihak sekolah seyogyanya memberikan kebijaksanaan, misalnya dengan memberikan tugas dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, dampak lain dirasakan oleh peserta didik dari belajar dari rumah adalah beban pelajaran yang terlalu banyak. Pada saat yang sama, peserta didik dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi pelajaran sendiri dengan cepat. Kalaupun diberikan ruang bertanya kepada guru melalui pesan aplikasi WhatsApp, itu dirasakan tidak cukup waktu. Dan yang paling mudah diamati oleh orang tua peserta didik, belajar mengajar dari rumah juga membuat peserta didik menjadi gampang bosan, karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru dan teman-temannya. Karena itu, dengan belajar dari rumah, orang tua dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mendampingi putra-putrinya, terutama jika mereka masih usia prasekolah dasar dan sekolah dasar. Karena di usianya sifat mereka unik, energik, aktif, manja, dan egosentris atau keakuan tinggi. Disinilah orang tua seyogyanya dapat menyelami karakter putra-putrinya dengan pendampingan proses pembelajaran dari rumah berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Pembelajaran di rumah memungkinkan sebagian orang tua stres dalam mendampingi anak apabila kurang memahami karakter anak. Orang tua merasa bahwa anak susah diatur, maunya main saja, dan malas belajar. Selain mendampingi perilaku anak dalam mendampingi belajar di rumah, orang tua juga dituntut dapat menjelaskan banyak hal terkait dengan materi pembelajaran. Sementara tidak semua orang tua siap untuk itu. Belum lagi jika anaknya banyak dan orang tua harus bekerja untuk mencari nafkah. Orang tua menjadi lebih pusing. Tak jarang ditemukan orang tua memberikan pendampingan belajar kepada putra-putrinya dengan cara keras, mengancam, memaksakan kehendak, atau bahkan dengan memukul jika anak tidak menurut. Jika hal ini terjadi setiap hari, maka ini akan menjadi momok bagi anak dalam belajar. Meskipun tujuan orang tua baik supaya anak disiplin dan pandai.
Pola asuh yang demikian akan membentuk anak menjadi penakut, pemalu, pendiam, gemar melanggar aturan, pendendam, dan kurang memiliki inisiatif. Oleh sebab itu, orang tua harus berhati-hati dalam melakukan pendekatan selama mendampingi anak belajar di rumah. Orang tua seyogyanya dapat memperlakukan anak dengan kasih sayang, sabar, menerima anak apa adanya, tidak menghakimi, tidak memaksakan kehendak, memberikan kebebasan dan menghargai, serta toleransi terhadap putra-putrinya. Dengan demikian tidak akan ditemui momok pendidikan yang menakutkan. Sebaliknya akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan selama belajar di rumah. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah, ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.